Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 12 prinsip animasi. Nah, 12 prinsip animasi ini adalah hal yang fundamental dan mendasar dan sangat penting sekali untuk kita memahaminya agar nanti dalam prosesnya kita mampu dan bisa menciptakan sebuah animasi yang betul-betul baik, betul-betul sesuai dengan tujuan dari karya yang hendak kita buat, yaitu animasi itu sendiri. Karena apa? Karena animasi berbeda dengan karya-karya yang lain. Ketika animasi di situ ada prinsipnya, berarti ada sesuatu hal yang harus dipegang teguh dalam proses perancangan animasi sehingga dia bisa menghasilkan sebuah karya yang betul-betul sesuai dengan yang seharusnya sebuah karya animasi yang baik dan benar. Oke, kita akan langsung bahas terkait dengan 12 prinsip animasi sekarang. 12 prinsip animasi adalah hal yang sangat-sangat penting dalam perancangan dan penyusunan karya animasi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, prinsip adalah sesuatu hal yang harus dipegang teguh dan menjadi dasar untuk kita merancang dan membuat karya animasi. Oke, prinsip juga kita sebut dengan pondasi ya, yaitu kalau misalkan dalam 12 prinsip animasi, yaitu adalah pondasi gerakan yang hidup, ekspresif, dan mudah dipahami. Ya, jadi bagaimana menciptakan gerakan yang lebih hidup, ekspresi yang lebih kuat, sampai menyentuh aspek emosi dan juga pikiran dari audiens, dan kemudian pesannya juga mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pengertian apa itu prinsip animasi. Nah, prinsip animasi adalah seperangkat aturan dasar yang dikembangkan oleh animator Disney, Frank Thompson, dan Ali Johnson. Jadi, Frank Thompson dan Ali Johnson ini adalah penyusun dan pencetus dari 12 prinsip animasi yang mereka tulis dalam buku Illusion of Life Disney Animation tahun 81. Dan ini menjadi dasar teori untuk animator sampai hari ini untuk merancang karya animasi yang baik, begitu ya. Kemudian prinsip ini digunakan agar animasi tampak satu, lebih hidup, dua, lebih realistis, tiga, lebih menarik, empat, mampu menyampaikan emosi, dan terakhir adalah mudah dipahami penonton. Nah, ini mungkin bisa dilihat bahwa tanpa prinsip animasi, ya, gerakan karakter akan terlihat kaku dan tidak alami. Jadi aneh, kaku begitu ya. Kemudian dengan prinsip animasi, gerakan menjadi hidup, luwes, dan berenergi. Itu dia. Nah, ini tujuannya. Tujuan prinsip animasi kenapa harus diterapkan dalam karya animasi. Membuat gerakan karakter menjadi alami, menampilkan emosi karakter dengan lebih baik, kemudian mengarahkan perhatian penonton pada objek penting, ya. Kemudian memberikan ilusi kehidupan. Jadi yang tadinya gambar statis menjadi seolah-olah hidup, kemudian meningkatkan kualitas storytelling dan terakhir adalah membuat komunikasi visual lebih efektif. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat karya film live action, ya, kemudian kita bandingkan dengan film animasi, ya, maka kita akan melihat perbedaan gerak karakternya. Ketika dalam film live action ataupun film-film yang diambil langsung oleh media kamera atau oleh alat tools yang kita sebut dengan kamera, maka kalau orang jalan ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam animasi, maka ketika orang berjalan, ketika orang bangkit dari tempat duduknya, ketika orang itu duduk, maka ada prinsip-prinsip yang membuat gerakannya menjadi lebih menarik gitu ya. Nanti kita akan coba bahas untuk jenis-jenis prinsip animasinya. Nah, mengapa juga kita harus memahami 12 prinsip animasi? Jadi yang pertama bagi seorang animator adalah menghasilkan animasi yang profesional. Jadi agar ada perbedaannya dengan film-film ataupun gerak karya audiovisual yang berbasis pada live action, yang objeknya tuh manusia langsung gitu ya. Jadi ada perbedaannya. Kemudian mengurangi gerakan yang terasa kaku. Hal-hal yang sifatnya statis, tidak dinamis, itu akan menjadi hilang ketika prinsip animasi diterapkan. Kemudian membuat karakter lebih efektif, ya. Kemudian mempermudah proses produksi, meningkatkan kualitas visual. Nah, untuk prinsip animasi sendiri itu digunakan pada animasi 2D, 3D, motion graphic hingga game, ya, animasi untuk game maksudnya. Adapun dalam promosi kesehatan, animasi yang baik mampu meningkatkan satu, perhatian audiens, visual dinamis, menarik, fokus penonton ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam media promosi kesehatan tentunya kita penting untuk menampilkan karya animasi yang baik agar promosi yang kita sampaikan medianya betul-betul ngena ke audiens gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman pesan kesehatan, gerakan yang jelas mempermudah edukasi.
Kemudian daya ingat terhadap informasi. Cerita visual lebih mudah diingat. Itu dia ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke prinsip animasi yang pertama adalah squash and stretch. Nah, pengertiannya squash and stretch ini adalah memberikan efek lentur pada objek agar terlihat memiliki berat dan volume. Tujuannya menunjukkan fleksibilitas suatu objek saat bergerak atau membentuk sesuatu. Mohon maaf ya, ini membentuk sesuatu. Nah, contohnya bola memantul, wajah tersenyum, karakter melompat. Ya, oke, kita akan lihat contoh gerakannya. Oke, kita akan lihat contoh gerakan untuk squash and stretch. Nah, ini ya kita akan melihat contoh gerakannya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi gerakannya itu lentur ya. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia, jadi nggak kaku. Ketika dia mendarat, ketika dia melompat, dia seolah-olah stretch, apa namanya melar gitu ya. Jadi istilahnya ini membuat gerakan animasi menjadi lebih menarik. Nah, dia, nah itu dia. Terlihat ya, di situ ada stretchnya. Nah, begitu juga dengan, nah ini ya. Di bouncing ball ketika dia menyentuh tanah, dia stretch, ya. Ada squash and stretch. Nah, ini dia. Yang kanan ini tanpa prinsip animasi, yang kiri dengan prinsip animasi. Tapi terlalu berlebihan ya. Sehingga yang seharusnya tidak begitu terlalu berlebihan, tapi gerakan squash and stretch ini membuat gerakannya menjadi lebih baik seperti itu. Jadi lebih menarik juga. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah contoh squash and stretch. Kemudian selanjutnya adalah anticipation. Anticipation adalah gerakan persiapan melakukan aksi utama. Nah, inti dari anticipation itu kalau istilah kita tuh kuda-kuda ya. Jadi sebelum kita berlari, kita mengambil kuda-kuda dulu. Nah, itu anticipation ya. Oke, kita melihat contoh gerakannya. Nah, ini gerakan anticipation. Nah, itu ya. Jadi kuda-kuda seperti itu. Nah, jadi gerakan sebelum gerakan utama gitu. Nah, itu ya bisa dilihat dia kuda-kuda dulu sebelum melompat, dia badannya ke bawah dulu ya. Nah, itu adalah gerakan anticipation dalam prinsip animasi. Oke, kemudian prinsip yang ketiga, staging. Nah, staging itu adalah mengatur posisi kamera ya. Kamera dan pencahayaan agar fokus penonton tepat sasaran. Tujuannya adalah menonjolkan informasi yang paling penting dalam sebuah adegan. Banyak adegannya, tetapi yang kita fokuskan adalah objek tertentu. Nah, itu adalah staging, teman-teman ya. Oke, kita lihat contoh gerakannya. Nah, ini adalah gerakan staging. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini ya, dilihat. Ada karakter dia membawa topi ya. Dia terlihat, nah, menonjolkan bahwa yang paling utama dari objek yang terlihat di situ adalah fotonya, topinya ya. Nah, di sini juga sama bahwa objek yang menonjol adalah ketika orang itu jatuh. Yang pertama pisangnya dulu, kemudian ketika orang itu jatuh ya. Nah, kemudian ada orang tertawa. Jadi itu adalah bagian utama dari sebuah prinsip animasi yang kita sebut dengan staging, ya. Jadi memfokuskan pada satu objek, ya, memfokuskan satu objek agar fokus kita terfokus ke sana. Nah, selanjutnya adalah straight ahead and pose to pose. Ini adalah pengertiannya animasi dibuat frame demi frame secara berurutan. Pose to pose, animator membuat pose-pose kunci terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menciptakan sebuah karya animasi, kita harus mengetahui di mana gerakan pertama dan kapan gerakan itu berakhir, gitu ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, ini ya, prinsip staging and pose to pose. Nah, ini ya. Jadi dalam teknik frame by frame itu ada frame pertama ya dan frame terakhir. Jadi kita mengetahui kapan gerakan pertama dan kapan gerakan itu harus berakhir, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada kejelasannya kapan ini gerakannya berakhir dan kapan gerakannya selesai, gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah follow through and overlapping action. Follow through overlapping action itu adalah bagian tubuh tetap bergerak setelah tubuh utama berhenti. Jadi kalau misalkan kita
lehernya itu pakai selendang, ya. Ketika kita berlari, selendang itu ikut bergerak. Tapi ketika kita udah berhenti, selendang itu masih mengayun kan. Setelah kita berhenti itu. Nah, itu adalah overlapping action and follow through, ya. Jadi kita lihat contoh gerakannya. Nah, ini follow through. Nah, ini bisa dilihat ya. Karakter ini membawa topi. Ketika dia udah berhenti, topinya itu masih bergerak gitu. Nah, itu dia follow through and overlapping action. Nah, sehingga membuat gerakan yang kita buat menjadi lebih menarik kan. Nah, ini contoh ya, kepalanya sudah berhenti, tapi ini untuk antenanya itu masih bergerak-gerak. Itu dia. Kemudian selanjutnya ada slow in, slow out. Slow in, slow out adalah gerakan di mana kapan timingnya dia harus melambat, kapan timingnya dia harus cepat. Itu dia. Nah, ini contoh gerakannya, slow in, slow out. Nah, ini ya. Nah, dia melambat, nah, cepat, melambat. Nah, ada kadang waktunya cepat, kemudian melambat. Nah, itu ya. Jadi yang atas itu lebih menarik. Kalau misalkan dilihat dari gambar contoh mobil yang tadi. Kemudian selanjutnya ada prinsip ARS. ARS itu adalah prinsip melingkar ya. Contohnya tangan ketika mengayun, kepala ketika menggeleng gitu ya. Nah, itu adalah prinsip melengkung ya, prinsip melengkung yang ada dalam sebuah gerakan. Kita lihat contohnya. Nah, ini prinsip ARS ya. Nah, contohnya itu, tangannya ketika melempar, nah itu ya. Dia itu ada prinsip melengkung, tangan yang gerakan yang melengkung. Baik itu mungkin bulat, melengkung bulat, bulat utuh atau mungkin melengkung setengahnya. Nah, itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ada prinsip secondary action. Secondary action adalah gerakan kedua yang mendukung gerakan utama. Nah, ini secondary action. Nah, bisa dilihat ada gerakan pendukung ya yang sifatnya mendukung gerakan utama. Nah, contohnya ini ya. Di mana ketika kaki berjalan, tangan mengepakkan tangan mengayun ya, di situ ada gerakan lain yang mendukung gerakan utama itu. Nah, ini contohnya lagi. Ketika dia mengetuk pintu, ada tangan ya, tangan yang mengangkat. Nah, tangan yang mengangkat di tangan yang kiri itu maksudnya mendukung gerakan utama yaitu mengetuk pintu. Nah, untuk selanjutnya adalah prinsip timing. Timing itu adalah penempatan waktu. Kapan kita akan mengambil tindakan, misalkan kapan seorang itu melempar, kapan seorang itu mendarat gitu ya. Jadi istilahnya ada pendekatan kapan waktunya dilaksanakan. Jadi penempatan atau penentuan waktu ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk prinsip timing. Nah, ini ya. Jadi kita menentukan sebuah waktu gitu ya. Jadi kapan itu dilakukannya. Nah, jadi ini akan membuat sebuah gerakan yang harusnya cepat itu menjadi enak dilihat. Nah, ini ya. Kapan mulai, kapan berakhirnya. Penentuan waktu. Exaggeration adalah melebih-lebihkan. Jadi kalau ada orang tertawa, mulutnya sampai ke bawah, sampai giginya keluar gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah prinsip exaggeration. Kita bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, tuh melebih-lebihkan ya. Jadi gerakan membusungkan dada gitu ya. Terlihat nggak mungkin tuh orang biasa kayak gitu. Tapi dia terlihat dilebih-lebihkan gitu. Nah, ini ya, lebih-lebihkan. Nah, ini ya, orang nangis seperti itu, dilebih-lebihkan. Senyumnya sampai dagunya ke bawah ya, dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini. Kemudian selanjutnya ada solid drawing. Solid drawing adalah menggambar yang baik ya. Jadi teman-teman juga dalam pembentukan karakter nanti itu pastikan dia bentuknya baik. Nah, ini contoh solid drawing ya. Jadi gambar yang dibuat itu baik ya, volumenya jelas gitu ya. Kemudian anatominya jelas gitu. Jadi gambarnya jelas lah. Intinya teman-teman ketika melihat gambar itu, gambarnya nggak aneh seperti misalkan kita menganggap
itu kucing, tapi sebetulnya dia adalah tikus misalkan gitu ya. Jadi solid drawing adalah ketika kita menggambar ataupun menyajikan gambar ya teman-teman yang baik begitu. Yang terakhir adalah prinsip appeal. Appeal itu adalah membuat seolah-olah atau dibuat indah ya. Jadi tanpa prinsip animasi, contohnya di sini gambarnya biasa, tapi ketika dengan prinsip animasi appeal, maka gambarnya menjadi lebih indah, lebih kuat ekspresinya dan karakternya. Dengan appeal itu menjadi lebih kuat ya ekspresi dan bentuknya. Nah, ini contohnya begini, dibuat seolah-olah atau dibuat menjadi indah gitu ya. Jadi kita juga ngelihat bentuknya indah gitu. Tapi ada tuh bentuk monster dibuat indah. Iya, monsternya indah versi monster gitu ya. Itu dia. Ringkasan untuk 12 prinsip animasi adalah satu, squash and stretch. Fungsinya adalah memberi kesan berat dan lentur. Anticipation, persiapan sebelum aksi ya atau kuda-kuda. Staging, mengarahkan fokus penonton. Straight ahead, pose to pose, metode pembuatan animasi ya. Jadi gerakan pertama dan gerakan terakhir. Follow through and overlapping action, gerakan lanjutan ya. Jadi setelah gerakan gerakan objek utamanya berhenti, masih ada gerakan yang lain. Contohnya seperti tadi ya, kita menggunakan topi ketika badannya udah berhenti topinya masih bergerak ya kemudian kemudian ada slow in slow out gerakan lebih halus ya kemudian ada arch gerakan mengikuti lintasan alam kemudian ada secondary action gerakan pendukung ya timing mengatur kecepatan atau mengatur timing waktu waktu ya exaggeration menambah dramatisasi atau melebih-lebihkan ya solid drawing membentuk volume atau gambar yang baik appeal itu membuat karakter menjadi lebih menarik. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, 12 prinsip animasi merupakan fondasi utama dalam produksi animasi profesional. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan gerakan yang alami, ekspresif, dan komunikatif. Dan tentunya terakhir adalah penguasaan prinsip animasi penting bagi animator maupun pembuat konten edukasi dan promosi kesehatan agar pesan visual tersampaikan secara efektif. Penerapan pada media promosi kesehatan. Nah, contoh penggunaan 12 prinsip animasi, contoh penggunaan 12 prinsip animasi dalam media promosi kesehatan ya. Pertama, seperti animasi cara mencuci tangan, edukasi pencegahan DBD, kampanye vaksinasi, edukasi gizi seimbang, simulasi pertolongan pertama dan terakhir adalah video edukasi kesehatan ibu dan anak. Dengan penerapan prinsip animasi, pesan kesehatan menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, meningkatkan keterlibatan audiens. Oke teman-teman sekalian, itu dia penjelasan 12 prinsip animasi. Silakan untuk dapat dipahami lebih detail dan silakan untuk nanti diterapkan dalam proses perancangan karya animasi yang mungkin teman-teman buat ke depannya. Oke, terima kasih. Bye-bye.